Tahukah kamu, manusia yang sudah meninggal rohnya tidak gentayangan, apalagi mendatangi sanak keluarganya. Ayub 7 ayat 9-10 menulis, orang yang meninggal akan turun ke dalam dunia orang mati dan tidak akan muncul kembali, termasuk kembali ke rumahnya. Dalam Lukas 16 ayat 19-31, Yesus juga menyampaikan dalam cerita Lazarus dan orang kaya yang dua-duanya meninggal, tapi Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham sedang orang kaya pelit itu dibawa ke dunia orang mati atau alam maut. Inilah alasan kenapa Yesus datang dan gantikan kita, agar kita tidak binasa, tidak turun ke alam maut atau dunia orang mati, melainkan duduk bersamanya dalam pangkuan Abraham. Kristen jangan bodoh. Belilah kebenaran ini dan jangan menjualnya lagi. Jangan jual dan tukar dengan ajaran-ajaran seperti roh leluhur atau nenek moyang. Bisa datang bahkan ada yang menjadikan dirinya sakti, bisa meramal, bisa tahu masa depan, semua karena warisan dari roh nenek moyang yang mengikutinya. Roh tenung, atau peramal sejatinya tidak punya kuasa, semua hanyalah tipuan iblis. Sejak lama Allah melarang kita mendekati peramal, bukan karena mereka punya kuasa atau iblis punya kuasa. Tapi Allah tahu mereka penipu. Allah tidak ingin anak-anaknya kena tipu. Dan dalam Bilangan 23 ayat 23 menunjukkan tenungan ataupun mantra sihir tidak mempan. Karena itu hanya tipu-tipu iblis, bukan punya kuasa. Paulus dalam Kolose 2 ayat 18 juga mengatakan janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jangan kemenangan kita dalam Yesus digagalkan karena orang-orang yang mengaku bisa melihat masa depan, berkanjang pada penglihatan, tapi semuanya itu hanyalah pikirannya yang duniawi. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah kontroversi, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Hati-hati dengan iblis yang menggoda manusia yang merasa hebat, tanpa sadar menjadi halu dengan pendengaran dan penglihatan yang dikiranya dari Tuhan padahal kedagingan saja. Dan ironinya tidak sedikit yang mengaku anak Tuhan, tapi kerjanya sudah seperti peramal, menerawang masa depan, menerawang rumah berhantu, menerawang sekte gereja setan. Itu semua pembodohan dan jika kita tidak mau belajar kebenaran, kita akan tetap tinggal dalam kebodohan tersebut. Stop bodoh. Stop dengarkan pendeta atau mengaku anak Tuhan tapi beritanya bukan Injil tapi glorifikasi iblis dan ramalan masa depan seolah semua dari Allah. Kristen jangan bodoh. Jangan lupa follow dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan. Share jika menurutmu konten ini memberkati dan bermanfaat. Terima kasih.